Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan dalam hal ini tuan rumah Bapak Haji Wasbir, mudah-mudahan sedekah tempat, listrik, karpet, minuman, apapun yang beliau sediakan untuk kita pada malam hari ini, mudah-mudahan terhitung sebagai pahala yang mulia, menyediakan orang-orang yang ingin menuju ke Allah. Maka siapapun yang memfasilitasi, mudah-mudahan setiap langkah kaki, semuanya, Bapak-bapak semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan pahalanya tidak akan pernah berkurang dan terlimpahkan juga untuk Pak Haji Wasbir dan keluarga. Dan kita, Bapak-bapak sekalian, yakinlah bahwasanya kehadiran kita di tempat ini bukan dalam rangka untuk egois kita memikirkan diri kita sendiri. Justru rasa cinta kita kepada keluarga kita adalah ketika kita mampu untuk bersegera diri mencari bekal ilmu apapun itu untuk kita didik keluarga kita, sehingga apapun yang kita dapat pada malam hari ini mudah-mudahan bisa berkah untuk keluarga kita, menjadi pengangkat dosa-dosa kita, dikabulkan dikabulkan segala hajat hidup kita, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bahwasanya kita pernah diizinkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini sebenarnya sudah ditekan hampir sebulan ini. Mas Agung, Mas Dedi, termasuk Pak Haji, kapan kira-kira akan dimulai kembali kajian kitab At-Tazkirah? Sebenarnya kalau kita ngaji kitab Tazkirah, ini kan kitab yang termasuk bukan sekali cetak, berkali-kali cetak, dan ini kitab yang menjadi rujukan para ulama dan juga para jamaah untuk meneropong kira-kira peta kehidupan kita setelah kita hidup di dunia ini mau kemana. Peta itulah yang tertuang dalam tulisan seorang ulama besar, ya, yang bernama asli Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Siapa Bapak sekalian? Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Makanya untuk mendapatkan berkah ilmu dari beliau, mudah-mudahan walaupun beliau jaraknya sudah 1200 tahun yang silam, namun kitabnya ini kitab yang berkah. Sebagaimana contoh kitab yang berkah adalah kitabnya sekarang masih manuskripnya, walaupun yang asli sudah tidak tahu kemana, tapi salinannya masih Allah abadikan, sehingga sampailah kita pada malam hari ini yang mudah-mudahan kita dapat berkah ilmunya. Maka kita baca surah Al-Fatihah khusus untuk beliau, mudah-mudahan ilmu yang pernah beliau tulis, ilmu yang beliau pernah istihadkan, terlepas dari seandainya ada kekurangan, maka Allah akan menutupi kekurangan dan menyempurnakan jadi ilmu yang tetap manfaat dunia akhirat kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat salam mari kita juga sampaikan khususnya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sumber mutiara dari segala ilmu. Beliaulah juga yang mengeluarkan sebuah nasihat yang mana beliau sampaikan dalam kitab hadis riwayat Imam At-Tirmizi, aksiru zikra adilladat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan di dunia ini, yakni al-maut,
yaitu kematian. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi jam 16.16 baru dapat jawaban dari guru saya untuk minta izin ngajar kitab ini. Beliau sekarang lagi ada di daerah Subang. Beliau lagi di daerah Subang, saya minta izin ngajarkan kitab ini, dan baru jam 16.16 beliau jawab, itu beliau jawab, barakallahu fikum, maka berkahlah, keberkahan untuk kamu yang akan mengajarkan kitab ini. Karena apapun Bapak sekalian, sebagai adab kita sebagai seorang murid, apapun yang kita lakukan itu, ridhonya guru itu mempengaruhi kita, berkah nggak ilmu kita. Gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, saya pernah ke salah satu pondok pesantren di Purwakarta. Saya pernah cerita nggak ini ya? Di sini ya? Belum. Saya itu istirahat di balai-balai gitu ya. Di balai-balai. Ada tukang rumput nih dekatin saya. Nah, tukang rumput dekatin saya. Terus beliau pesan sama saya sama Rizkian. Beliau pesannya gini, semangat ya kamu nuntut ilmu, kesini kamu jangan hanya nyari ilmu, katanya gitu. Kalau kamu di sini hanya cari ilmu, belum tentu ilmu kamu manfaat. Terus apa, tanya saya, terus nyari apa Pak gitu. Cari yang kedua, apa itu? Berkahnya guru. Jadinya apapun ilmu kamu, setinggi apa ilmu kamu, kalau kamu nggak dapat berkahnya guru, doa nyari guru, maka itu nggak ada keberkahan. Makanya itu guru kita siapapun itu, kalau ada apa-apa kita minta izin dan ridhonya guru. Karena itu menurut saya yang saya coba alami di dalam mengajar Al-Quran, saya dari tahun 2016 saya mulai di PTIQ sampai saya lulus sampai sekarang, alhamdulillah dawuhnya guru saya itu saya amalkan, dan memang itulah memang berkahnya luar biasa. Kenapa? Dulu waktu saya mau ngajar kelas Iqra pun saya minta ridhonya beliau dulu. Kiai, apakah saya diizinkan untuk ngajar? Ngajar apa gitu? Ngajar Iqra aja Kiai. Oke, jangan lebih dari itu ya gitu. Untuk urusan Quran ya. Nah, lalu saya tanya nih, Pak Kiai, saya kalau ngajar kitab ini gimana gitu. Saya kan belum pernah bersanad langsung dari beliau gitu. Kamu sanadnya ngambil dari saya gitu. Jadi guru yang lain ya, yang tadi jam 16.16 memberikan izin dan doa untuk saya belajar mengajar seperti itu. Baik Bapak-bapak, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ada 2 jilid. Saya bagi nanti kita ngaji kitab ini 2 semester. Semester pertama jilid 1, semester 2 jilid 2. Nah, jilid 1 ini saya sengaja fotokopi Pak ya. Saya fotokopi ke Bapak sekalian biar nggak ngilang fokus. Saya kalau saya kasihkan kan pasti pada baca semua. Ini saya simpan dulu sebentar ya. Ini ada sekitar 10 bab. Setiap bab ada sekitar masing-masing ada 10, ada 5, ada 7 kajian. Ya, kalau kita kaji mungkin ini kalau setiap minggu ini mungkin butuh waktu setahun. Gitu ya. Kalau tiap minggu loh ya. Ini butuh waktu setahun. Belum tambahan ini ya. Nanti kita ngambil apa istilahnya tambahan-tambahan ilmu, dan nanti mudah-mudahan saya bisa mulai pakai persentase biar saya dapat maroji yang menambahin kesempurnaan ini. Di antaranya ada kitab namanya kitab Ar-Ruh. Saya juga lagi belajar ke sana. Mudah-mudahan bisa melengkapi karena di sini nanti di bab berapa itu? Nah, di bab proses kematian nanti ada di situ. Nanti ada nyambung kitabnya Ilmu Qayyim gitu, Ilmu Qayyim Al-Jauziyah tentang Ar-Ruh seperti itu. Ini nanti bisa nyambung gitu ya. Ya, harapan saya Bapak sekalian, kitab ini selesai dulu baru kita meninggal. biar kita paham petanya itu. Soalnya takutnya kita belum udah meninggal, oh iya dulu Pak Budi belum selesai. Ini kemana ini alamnya sahabatan? Kita berdoa Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur Pak ya. Panjang umur gitu supaya kita belajarnya. Ini kan ini peta kita Pak. Peta masa depan kita. Nah kalau kita nggak paham peta masa depan kita ini nabrak-nabrak. Sehingga roh
kita ini, ya, roh kita ini kalau kita paham ya, sekarang kan alam bawah sadar kita kan, roh kita kan lagi mencerna nih, mencermati daripada apa yang kita pelajari. Sehingga nanti ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu mappingnya, oh nanti ke sini, oh ini alam ini, apa yang persiapkan nanti. Baik dari nanti proses sakaratul maut sampai kita sampai nanti yaumul mahsyar, yaumul hijab, semuanya kita insya Allah akan pelajari. Nah, tapi kalau kita yang penting niatnya dulu ya. Yang penting niatnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga satu semester ini, yang mungkin 1 tahun ini kita bisa mengkaji kitab ini. Seandainya itu diadakan seminggu sekali, kita butuh waktu 1 tahun. Dan mudah-mudahan sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, 1 semester lah minimal ya, selesai dulu gitu. Seperti itu ya Bapak sekalian, harapan kita seperti itu insyaallah. Baik Bapak sekalian, kemarin sekitar sebulan yang lalu kita semua terhenyak, kaget ketika ada sebuah peristiwa seorang artis, seorang ibu-ibu, usianya juga kurang lebih 60 tahun, baru 60 tahun, Ibunda M ya, MH, tiba-tiba kita mendengar berita pagi, nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau meninggal dunia gitu. Pernah ada Pak dengar yang heboh itu ya, yang rame gitu ya, gitu ya. Ketika kita memahami, ketika ada orang meninggal seperti itu, kalau kata kita nih orang normal itu meninggal apa namanya, dadakan, benar nggak Pak? Ya, meninggalnya apa? Meninggal dadakan gitu. Sebenarnya mendadakan itu bahasa kita manusia. Kalau bahasa Allah, nggak ada namanya meninggal itu dadakan. Karena kenapa disebut dadakan? Karena kita nggak mempersiapkan diri. Makanya kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, itu persiapan menuju kematian yang indah. Nah, persiapan di sini tentunya bukan masalah ketika kita mau meninggal. Persiapannya itu, persiapan yang dimaksud para ulama ini adalah persiapan sebelum sakaratul maut itu sendiri. Jauh-jauh hari kita sudah persiapan. Itu yang lebih utama dibanding proses sakaratul mautnya sendiri. Ini yang perlu kita sama-sama pahami, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya persiapan itu bukan persiapan ketika kita sakaratul maut, persiapan dari sekarang menuju sakaratul maut, menuju nanti setelah lepas dari pintu sakaratul maut, itu baru kehidupan kita yang sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianalisa oleh dokter, ternyata Ibu MH ini nggak sakit. Benar nggak Pak Mujaya? Seperti itu ceritanya. Nggak ada analisa sakit, nggak ada analisa apapun. Ada dokter yang ahli jantung mengindikasikan ini adalah stuck ya. Jantung mendadak berhenti. Mau kondisi apapun Bapak sekalian, mau itu jantung mendadak berhenti, semua itu akhirnya dibaliknya itu kerja siapa? Malaikat siapa? Malaikat Israel. Mau stuck, mau sakit, mau apapun namanya, pokoknya itu dibalik itu ada makhluk Allah yang sedang bekerja, yaitu malaikat Israel. Yang ketika kita melihat mendengar peristiwa itu, kita itu memikirkan marisaknya, apa Ibu MH-nya, apa memikirkan diri kita? Tapi kebanyakan tertujunya kemana coba? Ke almarhumahnya kan? Padahal Rasulullah SAW ketika ada orang yang meninggal itu, justru kitanya yang harus segera introspeksi diri, ngambil cermin, kapan ini saya, jangan-jangan, kan seperti itu. Kalau yang sudah meninggal, ya pasti memang sudah takdirnya meninggal. Terus harusnya cepat-cepat Pak, kita langsung ngambil cermin, iya kapan nih saya? Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin saya waktu mau berangkat ke TV One, saya diceritain oleh supir taksi Pak Haji. Beliau cerita, sambil saya di daerah Mampang, beliau cerita, Ustadz, semalam Pak Ustadz, itu kan saya lagi ngantri bensin. Nah, teman saya yang 20 bet lagi juga ngantri bensin gitu. Setelah ngantri bensin, saya sudah sampai full Pak Ustadz gitu. Nah setelah saya pun baru aja saya parkir, saya dikabarin,
Saya dikasih tahu, ditegur, kamu nggak dengar itu ada teman kamu yang meninggal, katanya gitu. Siapa? Itu yang tadi di pom bensin. Dia ingat nih bapak ini yang supir taksi tadi, ikut temannya itu ngantri di belakangnya untuk ngisi pom bensin, Pak. Sama-sama supir taksi. Sama-sama supir taksi. Nah, padahal yang tadi itu sempat turun merokok dulu, Pak, katanya. Apa merokok atau ke toilet apa kemana gitu. Di antrian panjang tadi itu, maupun belum sampai bensin. Dia turun dulu, bapaknya itu. Dia ngeliat dari spion, tadi padahal saya lihat, Pak, dia itu lagi turun dulu, entah ngerokok, entah apa gitu, karena ngantri panjang. Lalu saya duluan, karena saya di depan. Tahu-tahu, saya sampai full, dia masih belum isi bensin, Pak. Beliau jarak 2 mobil kira-kira. Itu diklaksonin orang banyak, diklaksonin. Kenapa nggak maju-maju nih taksi ini gitu. Ternyata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada sabda Rasulullah SAW bahwasanya ciri-ciri akhir zaman itu banyak orang yang meninggal mendadak. Dan sekarang sudah banyak kejadian di tengah-tengah kita, banyak orang yang meninggal mendadak. Versi kita. Padahal di dalam kekuasaan Allah, di dalam pengetahuan Allah, tidak ada namanya orang meninggal mendadak. Semua itu atas izin, semua sudah terencana, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kita ngaji kitab ini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti 1 semester, 1 tahun ke depan akan membuat kita semakin mawas diri. Betapa kita ini sedang di sebuah perjalanan, dan semua yang ada di sini termasuk saya tidak akan ada yang pernah tahu kapan saatnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Kalau yang tadi ibu tadi mungkin beliau husnul khotimah, sebelahnya ada Quran, sebelahnya lagi dia habis dari safar. Yang bapaknya tadi itu taksi, dia jihad fisabilillah. Orang dia lagi narik kan, dia jihad fisabilillah kan, naik ojek, naik taksi kan fisabilillah. Yang jadi pertanyaan adalah kita ini sedang apa nanti ketika masa sakaratul maut kita. Makanya ada doa, ada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Mudah-mudahan tentunya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Itu sebagai pengantar, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab kalau para ulama ini dimasukkan dalam bab ilmu tasawuf sebenarnya, atau tazkiyatun nafs. Kitab untuk mensucikan diri kita. Setelah kita mendengar satu pasal, satu ayat, satu hadis, maka disitulah, ya kata Mas Dedi tadi, disitulah kita akan, hati kita yang tadinya redup, hati kita yang tadinya sakit, hati kita yang tadinya lemah, ketika kita ada asupan-asupan rohani kita tentang kematian, maka kita akan bangkit lagi, akan semangat lagi ibadah kita. Sekarang ada yang lagi bagus, ada namanya KCP, Institut Manajemen Kematian. Pernah dengar Pak ya? Institut Manajemen Kematian. Itu mengurus tentang seluk-beluk bagaimana persiapan meninggal, mengkafani sampai menguburkan. Itu bagus sekali ya Pak sekalian. Untuk kalau seandainya nanti ada momen, ikut kajian ini. Namun kita di sini, yang kita kaji ini beda dengan masalah seputar jasad. Yang kita kaji adalah justru masalah rohnya ini. Kenapa seperti itu? Karena masalah jasad meninggal, selesai urusan. Mau dimakamkan dimanapun, mau dikondisikan seperti apa, dipulah seperti apa. Tapi itu secara syariat tetap perlu. Seandainya bapak kita meninggal, keluarga kita meninggal, kita perlu ilmu itu. Tapi tidak kalah penting, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana nasib ruh kita ketika nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mau mengkaji kitab ini dengan ridho para guru-guru kita. Tentunya mudah-mudahan dengan kita sedikit nanti mulai dari bab 1 dulu sudah mulai berjalan Bapak sekalian ya dulu ya. Cuma karena sekarang sesuatu hal dan saya niat bismillah, mudah-mudahan ini menambah
semangat saya untuk terus belajar dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Baik ya, nanti habis ini silakan dibawa Bapak sekalian. Kata Mas Didi dulu kan minta ini apa istilahnya silabus atau apa-apa aja sih yang mau kita pelajari. Ya, biar nanti Bapak sekalian ini sudah saya fotokopi. Nah, nanti silakan untuk dibawa pulang. Nah, nanti kalau kita ada waktu ini kanan kiri Bu ya. Ini kanan kiri semua. Setiap kanan kiri ini nanti ada sampai ada bab sebenarnya aktivitas malaikat maut sehari-hari itu ngapain sih gitu. Ngintai Kang Ujang atau ngintai saya atau ngintai apa. Ini semuanya ditulis dalam kitab ini. Gitu ya, dalam kitab Taqiyatun Nafs. Biar nanti Bapak sekalian paham ini kurikulum yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan selama 1 semester. Nah, setelah nanti kitab ini selesai, kalau kita ada umur panjang, ada kesehatan, mudah-mudahan kita bisa masuk ke kitab yang jilid 2. Nah, seperti itu nanti kita insya Allah akan kita tambahkan dengan kitab-kitab referensi yang ada saat ini gitu ya. Ya. Ini nanti pertemuan pertama Bapak sekalian, ini mau dibagian dulu apa nanti coba pulang? Oke, ini Mas Didi ini bagian silakan. Yang belum dapat nanti saya fotokopi lagi atau itu bisa difotokopi. Gitu ya. Nah, silakan nanti kita bisa melihat biar datang ke sini nih Bapak sekalian. Wah, kita serius nih gitu. Kan hasilnya silabus nih kita bisa serius. Kalau nggak cukup 1 berdua dulu ya Bapak sekalian. Kita 1 berdua dulu. Itu. Yang kalau nggak cukup 1 berdua dulu. Oke, kalau nggak gitu bisa difotokopi. Oke, bisa 1 berdua dulu. Ya, nanti ini insya Allah. Kalau bagusnya lagi, kalau mau beli kitabnya ini lebih enak nanti kita mengkajinya. Gitu. Kalau nanti lebih bagus nanti semuanya pakai kitab gitu ya. Ya, cukup? Ya, dia masih bisa dibagi. Ya, di pertemuan ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang Ujang, masih Pak Desulam masih bagian. Masih yang bawah, kalau sisa kasih yang bawah lagi. Oke. Iya, dapat ya? Kelihatan nggak Pak ini? Dan saya coba melihat para guru-guru kita, di antaranya Ustaz Khalid Basalamah, ada beberapa Ustaz juga. Ini memang mereka juga ngajinya pakai yang sudah terjemahan ini. Sehingga nggak pakai kitab asli. Kalau kitab aslinya kan lumayan agak panjang, At-Tadhkirah fi Ajawali Al-Mauta wa Umuri Al-Akhirih kan itu kitab aslinya. Nah, ini kita alhamdulillah saya lihat beberapa guru semuanya pakai kitab yang kita mau kaji ini. Gitu. Ya. Jadinya malam ini kita akan sebagai prolog. Siapa pengarang kitab ini? Gitu ya. Itu di bab 1 ini ada Bapak sekalian. Jadi namanya ini, ada pengurit ini ada biografi Imam Qurtubi. Nah, itu ada di halaman 1, nanti ada nama nasabnya beliau, ada guru-guru beliau, tapi saya ringkas saja ya. Jadinya Imam Qurtubi ini, Bapak-bapak sekalian, yang mengarang kitab ini hidup sekitar tahun 1200. Ya, karena beliau meninggalnya tahun 671 Hijriah. Itu tahun berapa itu kira-kira, Mbak Dede? Berapa Mbak Dede? Sekitar tahun berapa itu? Berapa Pak? 1273. Berarti kalau kita sekarang berapa? 2024. Dari berapa Pak Haji sekarang berarti? 1000 tahun yang lalu ya? Kan sekarang tahun 2024. Ini tahun 12, sekitar 800 tahun yang lalu ya? 800 tahun yang lalu. Masya Allah. 800 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia dan kitabnya masih bisa kita pegang hari ini, karangan. Ini kalau nggak orang hebat ini nggak mungkin kitabnya sampai sekarang. Nah, Imam Qurtubi ini dia bukan orang Arab Pak. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Orang mana? Orang Spanyol. Kalau Ronaldo dari mana dia? Portugal ya? Kalau yang Spanyol siapa? Messi. Biasa nonton ini. Coba ya. Hebatnya, Allah itu maha adilnya. Ilmu itu disebar kemana-mana. Termasuk ini, beliau ini,
Imam Qurtubi ini luar biasa beliau. Beliau walaupun jauh dari Mekah dan Madinah, tapi ilmu Allah berikan kepada beliau. Kenapa? Karena ternyata nasabnya, orang tuanya juga ahli agama. Ibunya juga ngaji agama. Makanya, Bapak sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri, ini bapak-bapak sekalian yang ada di sini sudah bagus, tepat, walaupun sebentar, seminggu sekali, sudah mengikuti sunnah beliau. Apa itu? Mengkaji ilmu. Makanya orang yang mengaji ilmu nanti Bapak sekalian, sebelum Bapak sekalian, doa sebentar. Apa? Ya Allah, jadikan generasiku, anak keturunanku mudah-mudahan dia mudah-mudahan menjadi ahli agama. Nanti ya sebentar aja. Sebelum saya tutup gitu kan, nanti Bapak-bapak berdoa, ya Allah, tolong jadikan salah satu anak keturunanku menjadi seorang ulama, menjadi ahli agama seperti itu. Nah, Imam Qurtubi ini dan saya bandingkan dengan beberapa ulama, amalannya nih, orang-orang yang punya kitab rujukan dan orang pasti 3. Apa itu? Yang pertama, dia pasti ahli ibadah. Dijaga sholatnya, dijaga sholat sunnahnya, tahajudnya, gitu ya. Dijaga amaliyahnya pasti dia hebat. Nggak mungkin seorang ulama sekelas Imam Qurtubi, dia tahajudnya belendang-belendong. Pasti dia hebat nih ibadahnya. Karena apa? Karena ketika seorang ulama mengarang kitab kayak gini, pasti dia kebanyakan dia sholat hajat dulu, sholat tahajud dulu, sholat istiqoroh dulu, minta ilham pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga koneksinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar gampang ngalir gitu. Dan para ulama dulu itu berdoanya nggak minta dunia, minta apa? Ilmu yang manfaat. Makanya dulu saya pernah sampaikan bahwasanya ada doa yang sering kita baca sehari-hari ini, yang kita aminkan oleh guru-guru kita, Allahumma ziyadatan fil ilmi. Minta ditambah ilmu, ditambah ilmu. Kalau kita minta ditambah ilmu, tapi nggak ada ikhtiar kita ngaji, maka jangan berharap kita ditambah ilmu oleh Allah SWT. Ilmu apapun itu, jangan kita gampangin. Jangan kita rendahin. Karena kita tidak tahu pada saat mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepahaman dan nur ilmu itu sendiri. Sekalipun itu belajar Iqra, sekalipun itu belajar tajwid, pada guru-guru kita jangan sekali-kali mengecil, gampang lah itu. Disitulah ketika hati kita tertutup nih, menolak ilmu, maka ilmu itu jangan harap kita menjadi orang jadi fahim ilmu. Karena apa? Di saat yang sama kita ini menolak ilmu duluan. Makanya kita sulit dapat ilmu. Susah untuk paham ilmu. Nah, Imam Qurtubi ini, ya, kuncinya ibadahnya kuat sekali. Di samping itu para ulama-ulama dulu, kenapa manuskrip ilmunya sampai sekarang ini? Puasanya kuat, tahajudnya kuat, puasanya kuat, zikirnya juga kuat. Kita subhanallah ada, alhamdulillah udah 33 kali. Alhamdulillah udah 33 kali. Kita perasaan kalau wirid itu bukannya menikmati, subhanallah. Sudah 33. Kalau kita lama amat 33 kali. Masya Allah. Makanya Imam Qurtubi sekelas beliau, kenapa ilmunya beliau begitu menghujam? Karena kitabnya ini kan yang kita Tadkirah ini bagian kecil dari kitab karena beliau. Karena apa? Beliau seorang mufasir. Beliau seorang ahli hadis, seorang mufasir, seorang ahli ibadah. Makanya ilmunya berkah. Di zamannya beliau tahun 1200 yang lalu, kan handphone nggak ada. Dia kalau ngerjain kan susah. Makanya kenapa sih saya kasih fotokopi, nanti Bapak sekalian bisa bawa catatan, seandainya itu ada nggak tertuang di buku ini, maka bisa kita tulis. Atau kita minimal nanti diingat-ingat lagi. Apa yang, kalau nggak gitu nanti ditanyakan lagi, seperti itu. Ya, jadinya, kalau kita ingin menjadi orang yang derajatnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, coba jaga ibadah kita. Makanya kemarin saya share di grup bahwasanya ada Imam Ghazali pernah ditanya, siapakah orang yang cerdas? Gitu kan?
Orang, kamu nggak usah membanding-banding. Ditanya muridnya, siapakah di antara orang yang cerdas itu, kan gitu. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang cerdas adalah nggak usah kamu banding-bandingkan. Kamu duluan mana dengan ayam berkokok bangunnya. Nah, kita selama ini pengen dapat ilmu banyak, pemahaman agama, tapi kita lemah. Kita sudah menjaga istiqomah tahajud aja berat, duha juga berat, qobliyah berat. Sehingga ibadah kita ini ibadah pengen buru-buru cepat selesai. Bukan menikmati ketika kita ada dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah nur ilmu akan turun kepada kita. Tapi beda dengan kita rasa ibadahnya itu bukan rasa menikmati, tapi kita ibadah selama ini masih berupa bukan spiritual, tapi apa? Ritual. Ibadah yang dilakukan secara ritual itu kadang-kadang hampa. Tapi secara spiritual kita ada koneksi dengan Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita sholat nih 2 rakaat nih bisa 1 jam. Kenapa? Spiritualnya bangkit, rohani kita nyambung kepada Allah. Sehingga rukuknya juga kita nggak mau cepet-cepet. Sujudnya nggak mau cepet-cepet. Karena kita merasa Allah itu benar-benar kita larut. Kenapa? Kita menikmati spiritualitas kita. Sehingga 2 rakaat tahajud, kualitasnya ulama-ulama dulu luar biasa. Sehingga setelah sholat itu langsung plong keluar ilham-ilhamnya ditulis dalam kitab-kitabnya. Termasuk Imam Qurtubi ini. Ini kualitas ibadahnya. Yang kedua, kualitas mencari ilmunya. Ya, kualitas gurunya ini Imam Qurtubi kan gurunya kan banyak, ada sekitar 21 ya, guru yang waktu waktu dia di Andalusia ini. Hari ini belajar di guru A, hari ini belajar di guru B, hari ini ngambil fikih, hari ini kita hadis, hari ini ngambil tafsir, hari ini kita. Bagaimana beliau enggak Allah penuhi rahmat, nur Allah Subhanahu wa taala terpancar benih, sehingga Allah gerakkan tangannya menulis sebuah kitab yang luar biasa. Karena apa? Semangat menuntut ilmunya. Dan alhamdulillah nih Bapak sekalian, di antara lelah dan letihnya kita mengurusi keluarga kita sejenak dulu di sini. Ini bagian dari riyadhah kita. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita kepahaman ilmu. Dan nanti di ujung kita acara, berdoalah supaya anak keturunan kita ada yang, entah keberapa kita nggak pernah tahu. Nah, yang menarik ini Bapak sekalian, saya pernah tanya sama Kiai yang ada di pondok saya. Pak Kiai yang ngajar kita fikih beliau, orangnya ada sepuh. Pak Kiai, ada nggak sih sebenarnya kitab yang membahas tentang silsilah orang tua kita, nenek buyut kita, ternyata di situ ada garis yang ternyata ada yang salah satu jadi ulama garis keturunan nenek buyut kita. Oh, ada Pak Ustaz? Ada. Iya ada gitu. Makanya saya mikir gitu, akhirnya gitu. Saya mikir Bapak sekalian. Mikir, apa iya saya ini mungkin enang nenek buyut saya itu ada yang satu aja orang alim gitu. Kita nggak pernah tahu. Sekarang gini, saya tanya, Bang Yogi, Pak Yogi bapaknya namanya siapa? Oke, kakeknya namanya? Ya, kakek buyutnya lagi namanya? Bang Yasin nama siapa? Bapak? Sampai nih, bapak, anak kakek? Oke, Pak buyut? Nah, lanjutnya lagi, atasnya lagi? Oke, 5 kali di atasnya lagi? Udah lepas ya. Kita nggak pernah tahu loh. Kenapa Bang Yasin maksudnya mudah ngaji? Nggak tahu, ternyata 3 tingkat kakek buyutnya beliau itu mungkin orang alim atau orang ahli ibadah yang doain anak cucunya. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucuku nanti ada salah satu yang minimal senang ilmu aja. Kita sekarang di posisi mana? Pokoknya habis ngaji, doa aja, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunanku ada yang menjadi ahli ilmu, yang senang ngaji. Udah itu aja, nggak usah jadi ulama dulu lah. Menjadi senang ahli ilmu aja udah. Nanti kalau nggak anak kita, cucu kita, cicit kita, entah keberapa generasi, nanti Allah pasti itu. Mudah-mudahan ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tanya kepada kiai saya, ada kitabnya? Ada kitabnya, Ustaz. Oh gitu.
saya lagi dicariin kitabnya itu, sehingga nanti kita nggak pernah tahu, ternyata urutan reng-reng di atas kita itu ada. Nah, makanya Imam Qurtubi ini, bapaknya alim, ibunya juga ahli ibadah. Gitu. Makanya kalau kita yang sekarang masih, orang tuanya masih ada loh ya, yang nggak ada, dia mungkin udah didoain dulu. Makanya kalau ibu kita lagi wiritan, minta didoain, gitu ya. Lagi apa? Makanya saya iri sama Pak Haji Wasbir kalau nelpon mamahnya lagi wiritan, lagi istighfar. Pokoknya ibu kita, bapak kita kabarin tiap pagi jam 7 atau jam 8, atau adiknya bibi ibu kita, atau siapa yang masih ada, ditelepon, mohon untuk didoain saya. Gitu. Karena apa? Masih ada hubungan darah kan beliau dengan mamah kita, dengan bapak kita. Bu, mohon maaf, minta izin saya minta doain ya. Kita nggak tahu mereka pagi-pagi masih pegang tahfidz doain kita, dan di situ malaikat mengaminkan, boleh jadi itu doanya diijabah Allah. Nah, Imam Qurtubi ini yang ngarang kitab ini adalah orang tuanya alim, mungkin orang tuanya lagi alim lagi, makanya luar biasa. Makanya jangan nyepelekan doa untuk anak-anak kita, keturunan kita. Mungkin sekarang masih bandel, kalau ngaji melari-lari, biarin aja namanya juga anak kecil. Tapi pada saatnya nanti, mungkin nggak anak kita, cucu kita. Kalau nggak cucu kita, mungkin cicit kita nanti suatu saat Allah pilih. Dan itu nantinya doanya akan nyambung. Kenapa? Doanya, para ulama mengajarkan kita supaya mendoakan orang tua kita, orang tua keluarga kita, nenek buyut kita didoakan. Maka cicit kita boleh jadi nanti yang menolong kita. Bukan anak kita langsung. Gitu ya. Ya mungkin kita sekarang punya anak 3. Anak dia nggak ada yang beres. Jangan menjalankan. Boleh jadi cucunya nanti, cucu kita yang akan nolong kita. Boleh jadi nanti cicit kita. Ya, seperti itu. Nah, Imam Qurtubi ini termasuk tipe, tadi saya sampaikan, beliau jadi ahli ilmu. Kenapa dia senang nyari ilmu? Itu berkah doa para kakek, neneknya, buyutnya, mungkin yang akhirnya beliau jadi ulama besar yang ngarang kitab ini. Ya. Nah, ketika ayahandanya ini sudah meninggal, Imam Qurtubi ini, dia pindah. Dia nggak di Andalusia. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Mesir. Ya, makanya ulama-ulama dulu itu, ya, ciri-cirinya gurunya banyak dan sering pindah tempat. Gitu ya. Termasuk Imam Qurtubi ini salah satu ulama ya. Beliau ini termasuk ulama khalaf ya kalau dibilang, bukan ulama salaf, ulama khalaf karena sudah di 671 Hijriah. Nah, beliau ini nggak menempat di Andalusia, dia pindah ke Mesir, dan sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Mesir, di kota Madian kalau nggak salah. Nah, sampai sekarang, ya, warisan beliau, karangan beliau, tafsir Al-Qurtubi masih sekarang sampai dirujukan di pondok-pondok pesantren, di kajian-kajian ilmu tafsir, dimanapun kitab beliau masih dipakai. Maka setiap huruf, setiap perkataan, setiap yang sikalnya baik, maka akan menyandung nilai pahala untuk Imam Qurtubi. Makanya tadi kita ngambil barokahnya, kita berdoa untuk Imam Qurtubi. Sebagaimana kita kalau ngaji malam Senin, itu kita berdoa untuk Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu dapat berkahnya ilmu gitu. Nah, saya tertarik Bapak sekalian. Kenapa guru kita kalau ngaji kita kirim doa ini? Karena apa? Boleh jadi kiriman Fatihah kita untuk orang yang menarang kitab ini nih, pahamnya ketika kita memberikan Fatihah untuk beliau. Yang selama ini kita nggak paham gitu kan, kita kirimkan, niatkan khusus. Makanya kalau ada guru kita ngajar ilmu, kita kirimkan doa untuk guru-guru kita, mudah-mudahan dapat berkah ilmunya. Kirimkan yang sungguh-sungguh, nggak hanya sekedar lisan ngomong Bismillah, Fatihah, tapi kita benar niatkan, ya Allah ini mudah-mudahan beliau ngarang kitab yang dimaksud sampai ke kita. Yang dimaksud beliau ini sampai ke kita pemahamannya gitu. Lewat siapa? Lewat guru-guru kita. Yang lain nggak paham, kita sendiri yang dikasih paham. Itu. Kenapa? Kita kirimin sebagai timbalan balik kita, disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau maksudkan dulu nih 800 tahun yang silam sampai kepada kita, sampai ilmunya yang dimaksud beliau, seperti itu. Gitu ya. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Spanyol itu termasuk tempat yang luar biasa. Kalau sekarang terkenalnya apa Spanyol? Bola. Kalau dulu para ulama, ya kan ketika ada gesernya itu kan ketika perang salib ada ratu yang mengakuisisi, akhirnya peninggalan Islam dihabusin semuanya kan, dihabusin semuanya. Akhirnya sekarang jejaknya sudah nggak ada.
Boleh jadi Bapak sekalian, jangan berbangga. Itu ratusan tahun loh, Spanyol dikuasai oleh Islam. Boleh jadi Indonesia, Pak. Boleh jadi kita ini, negara kita nih, yang sekarang dan urutan kedua loh Indonesia. Dulu nomor satu kan, sekarang nomor satu mana sekarang? Pakistan. Dan Pakistan itu, walaupun negaranya, kalau dibilang kita kata, mohon maaf, kata secara ekonomi itu lemah, kasar, tapi generasinya Pak yang hebat. Generasi yang sekarang lagi semangat-semangatnya belajar agama. Pakistan itu. Beda dengan Indonesia. Indonesia ada banyak banget, tapi kan golongan paling tertentu aja. Tapi kalau di sana rata gitu tuh kalau di Pakistan itu. Kan saya sering ketemu sama teman-teman jemaah tabligh kan. Itu madrasah itu luar biasa itu kalau di Pakistan. Nah, kita berdoa Bapak sekalian lewat mengambil biografi Imam Qurtubi ini, kita ngambil kesolehan beliau. Ya, ngambil berkahnya ilmu beliau apa? Dengan kita ngambil berkahnya ilmu, maka amaliyahnya juga akan nyalur ke kita. Tadi kan kita ngambil ilmunya, kita mudah-mudahan dapat wasilah mendapat berkahnya kekuatan ibadah beliau juga. Bagaimana beliau menjaga sholat malamnya. Bagaimana beliau waroknya. Warok itu apa? Kehati-hatian. Kemarin kita ngaji bab gosop ya, di masjid. Kita ini, saking hati-hatinya para ini, pernah kan kemarin yang pernah ikut ngaji kemarin, ingat nggak Mas Ludi? Gara-gara ada di zaman Bani Israel, Nabi Isa waktu itu kan diizinkan Allah berdialog dengan zat mayat. Kenapa dia disiksa berpuluh-puluh tahun? Kenapa Pak? Sebabnya apa? Dia seorang tukang kayu disuruh jualan kayu sama juragannya. Dia makan ada selilitan di sini. Dia minjem kayu yang dijual itu, diambil satu kecikan gitu, satu korek api, dipakai untuk nyelilitin dagingnya ada giginya. Itu gara-gara nggak izin nih. Kadang-kadang itu jualan. Sekecil itu membuat dia disiksa sama 60-an tahun. Nah, Nabi Isa meriwayatkan tentang ini. Nah, kita ini kan, sekalian, kita ini kan sering nggak nyadar. Misalnya kita ngambil minum candal. Sampai kata kiai kita, guru kita, kan kita kadang-kadang kan di parkir motor itu kan banyak motor. Kadang-kadang kan kita nggak punya spion. Kita pakai spionnya motor orang. Untuk berdandan pakai spionnya motor orang. Itu sudah termasuk gosok. Kenapa? Ngambil manfaat pakai motornya orang. Seperti itu. Tapi kita nggak nyadar kan. Kita pakai mobilnya orang atau pakai ini. Nah. Imam Qurtubi ini waroknya luar biasa. Kehati-hatiannya, baik dari makannya, pakaiannya, lisannya, itu beliau jaga sekali. Makanya ciri-ciri ilmu yang barokah itu beliau sangat hati-hati menjaga kewaroan, kehati-hatian seperti itu. Itu ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia ahli ibadah, yang kedua dia ahli senang menuntut ilmu, yang ketiga dia hidupnya warok, hati-hati sekali. Jadi nggak sembarangan Bapak sekalian, kriteria ilmu yang Allah titipin ilmu kepada seseorang itu, nggak semua orang Allah pilih. Kadang-kadang kenapa saya kadang-kadang Masya Allah wallahu a'lam bishawab ya. Kadang-kadang saya sendiri juga belajar gitu kan. Orangnya pinter tapi kok sulit saya memahami ya. Dan ternyata jamaah-jamaah kok sulit ya. Tapi ada orang ustadz kampung nih, dia hanya sederhana gitu. Nerangin bab sabar aja kita paham banget dan itu lama dan kita mengerti gitu. Padahal cuma dari lulusan pesantren orang ustadz kita orang kampung menerjemahkan tentang bab sabar itu enak gitu. Sementara ada guru kita mungkin yang ini, coba lihat di tiga-tiganya itu, ibadahnya, ya, kedua semangat untuk ilmunya, ketiga kewaroannya. Bisa kita cek yang di sini Bapak sekalian. Makanya ada guru saya kemarin cerita sama siapa ya Pak Haji, siapa? Ada guru kita, itu kan ditawarin mobil Innova, baru Pak. Kalau ini Bapak-Bapak sekalian nih, ngajar gitu kan, kalau saya gini kan, Pak Haji nawarin, Pak Ustadz, udah ambil satu itu, mobil saya gitu. Alhamdulillah, makasih ya Pak Haji kan gitu. Tapi beliau nggak mau Pak, dibeli mobil baru. Sudah Alhamdulillah Pak Ustadz, yang ini sudah cukup. Itu orang marok Pak. Jadi dia nggak, hatinya itu nggak gampang silo dengan dunia.
Dia hidupnya sederhana. Jadi banyak ustadz-ustadz guru-guru kita. Kenapa? Sekali menerjemahkan, menyampaikan suatu bab yang sama dengan bab yang sama, yang satu gampang dicerna, yang satu sulit dicerna. Muter-muter kayak apa, nggak paham-paham kitanya gitu. Nah, dia antaranya, sebagaimana contoh guru kita Imam Qurtubi itu, kenapa kitabnya bisa dipakai oleh ulama seluruh dunia? Dan walaupun ada di Tajrid sama di Taskih ini ada beberapa ambil hadis yang dari Imam Al-Ghazali, dan itu disimpulkan ini hadisnya maudhu, tapi secara umum beliau tetap mengajarkan kitab ini. Itu. Ya, jadi 3 hal Bapak sekalian. Yang pertama yaitu tentang ibadahnya beliau. Ini bisa kita contoh, walaupun kita ini mungkin bukan ustadz, walaupun kita ini mungkin bukan dai, tapi kita ini nanti kalau lihat ada keberhasilan kita mendidik anak kita. Kalau nggak anak kita, mungkin cucu kita. Nggak cucu kan ada aja ilmu kita ini manfaat. Yang kedua, kita jangan merasa kita bisa dan kita semangat untuk menuntut ilmu. Apapun pada guru siapapun silakan. Yang ketiga, kita harus belajar warok, hati-hati dengan segala sesuatu yang sifatnya apalagi subhat seperti itu. Kayak teman tentang bab gosok, alhamdulillah, dan bab gosok itu saking hati-hatinya. Ya, jadi bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang Imam Qurtubi tipenya seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita tadi tentang silabus, yang kedua tentang biografi Imam Qurtubi, bahwa saya belajar dari sekarang. Sekarang tentang kitab ini sendiri. Ya. Tentang kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi. Yang mana tadi Mas Rudi saya sampaikan kita ini akan belajar 1 semester di buku yang 1, nanti semester 2 buku yang kedua. Nanti silakan untuk difotokopi. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita kaji kembali untuk bab-bab yang akan kita pelajari ke sana. Nah, Imam Qurtubi ini termasuk beliau yang ulama yang cerdas dan mengambil sebuah karangan kitab yang jarang sekali dibahas oleh para ulama. Ini jarang sekali kitab tentang kematian gitu. Yang banyak tersebar di dunia ilmu keilmuan adalah fikih, hadis, masalah muamalah, yang banyak itu. Tapi beliau itu mencoba dari sekian kitab yang beliau karang, beliau diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengarang sebuah kitab tentang dirinya sendiri. Ini kan Imam Qurtubi dia cerita di dalam prolognya itu, dia bercerita mudah-mudahan buku ini bisa menyadarkan diri saya sendiri. Masya Allah, luar biasa nih ini. Bisa menyadarkan siapa? Orang lain bukan. Dia mudah-mudahan buku yang saya karang bisa menyadarkan diri saya sendiri. Tentang hakikat hidup yang kita jalani ini. Itu luar biasanya Pak sekalian ya. Jadinya yang hebatnya beliau itu adalah ketika beliau mengarang kitab, niatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Dirinya sendiri. Ini yang luar biasa dari beliau. Jadinya apapun yang kita kerjakan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan apapun yang kita pelajari, termasuk kitab ini, adalah untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk memperbaiki orang lain. Untuk mempersiapkan diri kita, bukan untuk mempersiapkan orang lain. Itu nanti mudah-mudahan dengan begitu kita koreksi diri kita supaya kitab At-Tazkirah ini mudah menjadi bekal perjalanan kita nanti ke mana arah stasiun-stasiun dari 13 stasiun yang sekarang kita baru stasiun ketiganya akan tuju. Nanti tentunya akan lebih detail kalau kita insya Allah mulai minggu depan atau pas nanti saya jadwal ngisi, mudah-mudahan itu menjadi bagian ilmu untuk kita semuanya. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, tadi sudah fotokopi ya. Di sini nanti coba ada yang tulisan hitam itu, Bapak sekalian, tulisan-tulisan hitam yang di bab itu ya dari yang masalah mati. Nah, masalah mati ini nanti ada subbabnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 subbab yang akan kita bahas. Ini baru masalah mati. Nanti di berikutnya proses kematian. Proses kematian ada subbab lagi.
Sampai berapa itu? Masya Allah. Sampai terakhir, akhir tugas malaikat maut. Ada lagi bab berikutnya tentang alam kubur, tentang tiupan sangkakala, tentang syafaat, tentang buku catatan amal, tentang penghitungan hisab, telaga haud, seputar mizan, sirat. Terakhir nanti apa ini? Tentang sirat ya terakhir ya. Sirat, Masya Allah. Ini ya tadi makanya saya sampaikan bahwa ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minimal umur kita sampai 1 semester ini bisa sampai menyelesaikan tentang tentang terakhir apa itu? Sirat. Nah, itu kalau kita stasiunnya itu sudah hampir stasiun terakhir ya kita nanti sebelum nanti ditentukan surga dan neraka. Nanti mudah-mudahan ketika rohani kita mengaji tentang perjalanan roh kita ini, nah kita sudah tahu mappingnya, mau kemana jalan kehidupan kita yang akan kita jalani ini. Makanya, Bapak sekalian, rukun iman, ini kan ada berapa? Ada 5 apa 6? Ada 6. Yang ke-6 itu apa? Hari kiamat. Kalau kita bicara hari kiamat, berarti apa Bapak? Qadar dan qadar apa hari kiamat? Keenam qadar. Nah, kalau yang kelima, hari akhir. Hari kiamat. Nah, seberapa banyak kajian tentang hari kiamat yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita? Seberapa sering kita mendengar tentang kematian? Seberapa banyak kita sedang mempelajari tentang nanti saya di sana, nanti di sana. Sedikit sekali. Makanya pilihan yang bagus dari Mas Agung, Mas Dedi, Pak Haji, dan Bapak sekalian, ketika kita dibicarakan setiap minggu bicara tentang kematian, pasti kita akan hati-hati. Oh iya. Karena diingetin terus kita. Beda dengan fikih. Fikih kan menjalankan ritual ya. Bukannya kita penting, itu penting juga. Makanya tadi ada bab gosok yang tadi kita pelajari di Bulughul Maram kan. Tapi kalau kita selingin yang ini nih, semakin mantap Pak sekalian. Karena apa? Orientasinya, kalau kita ingat mati, kita pasti ingat nih, sholatnya, jangan-jangan sholat saya yang terakhir nih. Kayak tadi ini, yang tadi itu kayak Bapak tadi, jangan-jangan nyopir yang terakhir. Makanya Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji kita tentang persiapan, maksudnya persiapan itu gini. Persiapan ini, judulnya persiapan menuju kematian yang indah. Kalau kita paham, Bapak sekalian, tentang namanya persiapan kematian, dan kita nggak tahu kapan kita mati, niatkan setiap apapun yang kita lakukan, jangan-jangan ini yang terakhir. Saya dapat ilmu bagus ketika saya kerja di Hayam Wuruk dulu, di Hasyim Asy'ari. Itu ada imam gini, Sawsufakum fa inna taswiyatas suh. Bapak sekalian, kita rapatkan sof kita. Anggap saja sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita. Itu beda loh. Komandonya tadi apa? Setelah merapatkan sof tadi, dia biasanya begini, barang siapa yang menyambung sof, maka Allah akan menyambung rahmatnya. Barang siapa yang memutuskan sof, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Anggap aja Bapak sekalian, inilah sholat terakhir kita. Itu beda loh. Ada komando seolah-olah anggap aja ini sholat terakhir gitu. Kan kita kan ada iya jangan-jangan bener nih sholat terakhir. Kan kita nggak pernah tahu mana Ibu MH tadi isya yang terakhir. Kita nggak tahu supir taksi tadi, nggak tahu wallahu alam apakah tadi mampir dulu sholat dulu apa enggak wallahu alam. Yang jelas apapun yang kita lakukan, kalau kita sedang ada persiapan apapun karena siap-siap ini bukan nanti ketika kita tua, bukan ketika kita sakit. Sekarang juga harus mulai siap-siap terus. Namanya persiapan menuju kematian indah, dari sekarang kita harus siap-siap terus. Siap-siap terus. Kita mau berangkat ke kantor, kita mau berangkat, jangan-jangan saya nganter air yang terakhir. Gitu. Balik lagi kok, belum juga nih. Jangan-jangan nganter kedua yang terakhir. Pak D. Yasin, barangkali kan nyopir, jangan-jangan saya ini berangkat kerja yang terakhir. Kenapa? Berarti biar kita siap-siap terus. Hati kita apa? Akan hati-hati terus. Kayak Pak D. Mahmud mau nganter ngojek, jangan saya nganter yang terakhir. Bismillah ya Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Agung nih mau berangkat, kelihatan kan aman aja, namanya juga naik beat kan, paling jalurnya juga ikut terus gitu kan. Siapa tahu
Saya juga gitu termasuk kan. Atau yang pakai mobil mungkin. Kayak tadi orang nyupir taksi, habis turun olahraga sebentar, balik terus nggak mau bensin tinggal 2 terus akhirnya meninggal. Nggak pernah ada yang tahu. Misalkan. Makanya tanamkan dari dalam diri kita selalu siap-siap. Ngaji, barangkali kita nggak tahu ini ternyata namanya juga ngaji tentang kematian. Jangan-jangan ini ngaji saya yang terakhir. Makanya saya terus luruskan, ya Allah, saya akan serius ini ngajinya. Jadinya yang namanya persiapan, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu butuh ilmu. Persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Makanya kita akan memetakan perjalanan tentang persiapan sendiri itu. Sebagai pra sakaratul maut sampai nanti setelah sakaratul maut. Dan saya cari di YouTube Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cari tentang kajian takyid, hanya dapat 5 saya. Ada Ustaz Khalid, ada Ustaz siapa lagi yang dari Bekasi itu. Jadi saya cari nih, kitab-kitab ini, yang ngaji cuma 5 ngaji kata tadhkirah ini. Padahal ini kitab luar biasa. Lalu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut tadhkirah? Apa artinya tadhkirah? Ada di dalam Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Sebagai bahan renungan. Kan itu Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Toha, sesungguhnya tidaklah aku menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian susah. Alat tadkir hanya sebagai pengingat. Maka kajian kitab At-Tadkir, kajian tentang mengingat. Mengingat apa? Kematian. Kenapa? Kita ingat, memang ini perintah Rasulullah SAW. Aksiru jika hadihlah tadi. Perbanyaklah, perbanyaklah, perbanyaklah. Nah, berarti kita sebenarnya setiap waktu, kata Rasulullah SAW, kenapa disuruh memperbanyak ingat mati? Supaya kita hati-hati. Supaya ibadah kita semakin khusyuk. Karena ingat mati. Nggak serampangan, nggak sembarangan. Ngomong juga hati-hati. Kenapa? Karena takut mati. Itu ketika kita dalam waktu keadaan kondisi yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk apa? Pengingat. Pengingat akan datangnya kematian. Mau siap nggak siap, mau senang nggak senang, ya sering kita saksikan di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita mungkin, yang tadinya nggak sakit, yang tadinya nggak apa-apa, yang tadinya begini begitu. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun hari itu dipanggillah kita. Cuma masalahnya waktu itu kita sedang persiapan nggak? Ini yang kita khawatirkan. Lagi siap nggak waktu itu nanti? Nah, ini nih Bapak sekalian yang perlu kita renungkan. Sedang siap nggak? Ini masalahnya. Kalau kita sedang melihat ada orang yang meninggal di masjid dalam keadaan sujud, Masya Allah, ya Allah, saya pengen seperti itu. Lagi haji, lagi umroh meninggal, kayak Kiai Maimun Juber lagi haji, ya Allah, apakah iya saya bisa seperti itu? Kalau kayak gitu kan, wah berarti dia siap dipanggil Allah. Enaknya seperti enak banget gitu ya orang meninggal, ya Allah dalam keadaan ruku. Kalau teman-teman saudara-saudara kita di Gaza, Masya Allah luar biasa. Dohirnya aja mereka tersiksa di bom sana, di bom sini, macam-macam. Aduh, mereka itu menikmati yang ke syahid yang luar biasa. Dan mereka siap. Nah, kalau kita di sini antara siap, nggak siap gitu. Antara siap nggak siap, dibilang siap juga nggak siap, disiram nggak siap juga sebenarnya nggak siap, kayak seperti itu. Makanya Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai persiapan, memang kita harus selalu siap-siap. Nah, kan makanya judul kita kan persiapan menuju bekal kehidupan abadi. Harus kita siapkan kapan? Ya sekarang. Dan nggak harus menunggu yang belajar kitab ini harus yang tua, harus yang tadi kan yang tua-tua ke depan gitu kan.
Belum tentu yang di belakang duluan, boleh jadi kan Pak Pujo, Pak Haji ya, boleh jadi yang nggak ada yang pernah tahu, jangan ngeledek gitu kan, jangan ngeledek yang tua-tua yang depan-depan nih yang mendekati ini. Ada orang tua sekarang masih yang disumpahin meninggal, nggak meninggal. Ada yang anak muda pulang kerja meninggal, ada masih muda, nggak sakit, nggak apa-apa. Cuma masalahnya lagi siap nggak kita? Lagi siap nggak istri kita? Lagi siap nggak anak-anak kita? Ketika Allah memanggilnya. Ini kan semuanya butuh persiapan. Nah, bagaimana kita selalu siap-siap? Ya, di antara kita belajar ngaji kitabnya khusus tentang persiapan menuju kematian. Gitu. Nah, kalau saya nggak dipaksakan oleh Mas Agung, ibaratnya mau asbab ya, ini kan asbab. Sampai akhirnya saya berontak gitu tadi waktu sholat Jumat itu. Saya nggak bisa nih. Saya ingat ayat Subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah. La ilma lana, yang tidak ada ilmu, melainkan semua yang mengajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak tahu, aku yang ngajari kamu. Masya Allah, luar biasa. Seluruh guru-guru kita, sehebat apapun ilmunya, kalau nggak Allah bimbing nggak akan bisa. Kalau nggak Allah ngajari nggak akan bisa. Sehebat apapun bahasa Arabnya, tafsirnya, kalau Allah nggak bimbing nggak jadi berkah, nggak jadi ilmu. Kenapa? Ya semua ilmu kan haknya Allah, yang menggerakkan lisan kita juga Allah. Yang memberikan pemahaman bukan saya, bukan guru-guru kita. Allah juga yang nyampein bimbing Allah, yang nyampaikan ke hati kita juga Allah. Yang ngasih pemahaman juga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dinasihatin guru saya. Waktu saya ikut seminar khutbah Jumat oleh ada 3 ulama Mesir waktu itu. Saya ikut, saya diledekin, Pak Budi paham bahasa Arab gitu saya. Saya nggak paham, tapi mudah-mudahan Allah yang ngasih paham. Nah, terus beliau ada kata-kata bijak, seandainya kita ini tentang bab sholat Jumat waktu itu ya, khutbah sholat Jumat. Jangan sekali-kali beliau dengan bicara lemah lembut. Jangan sekali-kali ketika kita khutbah Jumat atau menjadi pembawa acara atau kita menyambut sebagai wakil, jangan pernah kita merasa bisa membuat sambutan, mengisi acara, menyusun acara. Allah mampu saja melupakan ingatan kita. Terus bagaimana beliau ngasih tip, segala apapun yang kamu kerjakan, ketika kamu melakukan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya saya ini. Waktu itu beliau ngajarin kita, yang jemaah yang tadi ada syekh-syekh dari Mesir 3 orang, ketika kamu melakukan sesuatu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Ya Allah, hari ini saya mendapat jadwal khutbah Jumat. Sesungguhnya saya sesungguhnya fakir, saya nggak tahu apa-apa ya Allah. Tolong Engkau gerakkan lisan saya, berikan ilham. Engkau bimbing lisan ini supaya bisa menyampaikan firman-firman-Mu dan mudah dipahami orang lain. Luar biasa itu beliau. Itu selama sekarang saya ingat-ingat terus ya. Jadi Bapak jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Mas Didik jalan. Mas Didik kesandung. Gitu kan. Kesandung nih Bapak. Atau Bang Yasin kejedot, atau ini Pak Disulam gitu kan, sakit giginya gitu. Biasanya nih Bapak sekalian, kita menghibur teman kita, pasti ya udah sabar ya. Itu benar nggak kira-kira? Bener nggak? Pokoknya Pak Disulam nih akan bilang, ya udah sabar ya Pak D. Gitu. Bener nggak kira-kira Bapak sekalian? Sepertinya benar ya, tapi kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena sesungguhnya kita nggak bisa sabar. Udah sabar aja ya, gitu. Kebanyakan bahasa mungkin gitu. Ya udah sabar aja ya, gitu. Yang benar gimana? Tambahlah, ayo. Yang benar gimana Mas sekalian? Kan kadang-kadang gitu, ada orang meninggal gitu. Kita WA atau kita ketemu, ya udah sabar ya gitu. Kayak saya kemarin juga gitu sama Bang Yasin kejiret itu waktu korban. Ya udah Bang ya sabar ya gitu. Harusnya gimana Bapak sekalian? Ketika saudara kita ada yang saudaranya meninggal, atau ya udah Pak sabar ya gitu. Harusnya gimana Bapak sekalian? Gitu. Harusnya gimana? Oke. Yang bahasa Indonesia kita, jangan mendulukan itu. Tapi apa? Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kamu. Allah dulu kita libatkan.
Karena kita sesungguhnya nggak bisa sabar, kita nggak bisa syukur. Yang bisa membuat kita sabar siapa? Allah. Yang membuat kita bisa bersyukur siapa? Allah. Mau Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita nggak bisa sabar. Sabar ya Mas Agung gitu. Misalnya Mas Agung anaknya sakit, sabar ya Mas Agung. Sebenarnya benar kan itu, kelihatannya benar. Tapi harusnya gimana? Mas Agung, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabaran. Nanti yang memberikan kesabaran bukan kekuatan Mas Agung, tapi apa? Allah yang ngasih kesabaran, bukan Mas Agung yang kuat sabar. Mas Agung nggak kuat sabar. Kang Ujang jalannya gitu, Kang sabar ya Kang ya. Gitu. Enak sih kamu ngomong sabar-sabar, jalanin kan karena gitu. Tapi kalau kita doakan nih, misalnya Pak Desulam, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan Pak Desulam kesabaran. Ki Sulam ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada Ki Sulam katanya gitu. Ki ya katanya gitu, Bang, nggak mau dipanggil Pak Ade ketuaan katanya gitu. Mintanya dipanggil Ki Sulam. Gitu. Pak Yoga nih, Mas Yoga gitu kan. Pak Yogi, Mas Yogi kan lagi diuji Allah nih. Kan kadang, yaudah Mas Yogi ya sabar ya gitu. Sebenarnya Bang Yogi bingung dia. Gimana saya sabar? Karena apa? Yang ngasih sabar siapa? Allah. Mas Yogi, insya Allah saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabaran. Allah dulu yang kita dulukan. Karena yang mampu memberikan kesabaran itu bukan Bang Yoginya. Tapi siapa yang memberikan kesabaran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngasih pemahaman ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat kita bisa bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jarang dibahas di tempat lain. Yang paling kebanyakan, ya udah Mas Agung sabar ya. Gitu. Iya, Pak Budi sabar, insya Allah. Gitu. Rata-rata gitu. Tapi kalau coba seluruhnya yang membuat kekuatan semua itu Allah Subhanahu. Coba dulukan Allah, libatkan dalam kehidupan apapun itu, ujian apapun. Ya Mas Moko, saya doakan yang mudah-mudahan Allah berikan kamu kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan kamu ketabahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini. Itu kita ajarkan pada istri kita. Sehingga yang pertama kali bukan kalimat sabarnya yang diterima. Apa? Allahnya yang diterima. Sehingga nanti kenapa dia akan jadi sabar beneran? Karena mendengar kekuatan kalimat lafaz Allahnya. Ya, makanya kitab At-Tadhkirah ini ya sebagai persiapan, yang menyiapkan itu siapa? Allah nanti yang akan nyiapin. Dengan wasilah kita belajar. Jadi ya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang-kadang kita melihat tetangga kita sukses ya, selamat ya, mudah-mudahan di jabatan yang baru. Allahnya kemana? Harusnya gimana misalkan? Selamat ya Mas Agung, sekarang sudah diangkat nih, misalnya sudah kerja di mudah-mudahan amanah ya. Allahnya nggak dilibatin, makanya susah. Allahnya nggak dilibatkan dalam doa kita. Kalau kita libatkan Allah, kata istri kita, misalnya anak kita nakal atau lagi diujian, ya mudah-mudahan Allah memberikan Umi kesabaran. Kalau saya cuma ngingetin aja, nanti Allah yang ngasih kesabaran. Mudah-mudahan Mas Dedi, misalnya, mudah-mudahan Allah ngasih kesabaran, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki, mudah-mudahan Allah ngasih kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena Rasulullah selalu mengajarkan kepada sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, ya, wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan dan sesuatu tentang apa? Doanya, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ketika kita menasihatin orang supaya kita sabar, itu berzikir nggak? Ingat kepada siapa aslinya? Suruh ingat kepada siapa? Suruh ingat kepada Allah. Kan sabar ya. Kalau sabar ya, belum tentu dia ingat kepada Allah. Tapi kalau kita nyuruhnya, mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabarannya. Itu kan zikir. Tapi kalimat ini kadang-kadang sulit kita sampaikan ke istri kita. Ya, sabar ya, Ma. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabarannya, Ma. Mudah-mudahan Allah memberikan. Allah hadirkan dulu, baru kalimatnya nomor 2. Karena lafaz Allah itu adalah kekuatan tersendiri sehingga kita bisa bersabar. Ya, termasuk kita diberikan kekuatan ngaji ini, Bapak sekalian, mudah-mudahan besok bisa istiqomah ya. Bener nggak kira-kira? Saya ngomong gini, Bapak sekalian, yang istiqomah yang ngajinya gitu.
Sekarang berani ngomong nggak bener ya, Ta? Harusnya gimana Bang Yasin? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah. Masya Allah. Ya, ini jadi praktek di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Hadirkan Allah dulu, jangan kalimatnya. Kalimatnya itu nggak ada kekuatan. Yang ada kekuatan adalah Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan. Misalnya Pak Pujo sama putranya atau mantunya atau Bang Yogi, udah sabar ya. Aslinya Bang Yogi itu masih gerundel, kenapa? Nggak ada Allah itu. Bang Yogi, mudah-mudahan saya yakin Allah memberikan ujian ini, Allah juga masih kesabaran. Allahnya yang masuk ke kolbunya Bang Yogi. Seperti itu. Nah, termasuk kita, apakah ya kita bisa mempersiapkan kematian kita, Bapak sekalian? Bisa nggak kira-kira? Nah, saya kan bahasanya gini, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan kematian kita. Bener nggak nih Bapak sekalian? Nggak salah, salah kan sekarang? Harusnya gimana? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bisa siap-siap untuk menghadapi kematian kita. Seperti itu. Ya, jadi Bapak jadi rahmat. Ini kalimat sepele loh. Dan itu kita sering ucapkan di tengah-tengah kita, kehidupan kita, tanpa Allah libatkan dulu. Sehingga kekuatannya berkurang. Iya diterima, tapi nggak ada nur, nggak ada cahaya, nggak ada kekuatan. Beda kalau kita dahulukan Allah, kita semakan Allahnya dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan. Kadang-kadang, yaudah yang ikhlas ya, barang hilang, yaudah ikhlas ya, handphone hilang, udah diikhlasin aja. Gampang orang ikhlas. Bener nggak Bang Yasin? Udah nggak apa-apa, sandal ya di sholat Jumat nih. Wah, sandal baru beli lagi gitu kan. Hilang lagi gitu kan, gitu. Udah diikhlasin gitu. Emang gampang ikhlas. Kalau nggak Allah bimbing kita ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita. Coba mudah-mudahan Allah memberikan kamu keikhlasan ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kamu keikhlasan. Itu langsung Pak, emosional ditahan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Diingatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, itu yang sedang saya coba pelajari dari kitab ini supaya seandainya kita ini memang disuruh siap-siap, kita pun mohon kepada Allah supaya kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersiapkan kematian, jujur Bapak sekalian ini, jujur nih, lebih banyak lupanya atau ingatnya? Hah? Jujur aja, saya ini sudah sering lupa tentang kematian. Sehingga kalau naik motor serontol aja. Iya kan? Nah, ada tapi orang nyari mati lu gitu. Ada orang yang nyari mati juga ada. Dengan apa sih ngasih parkir? Ada nggak kayak gitu Pak? Oh dasar orang nyari mati lu gitu-gitu sampai mati malah dicari loh Pak sekarang. Bukan dipersiapkan, tapi malah dicari gitu. Oh dasar orang itu mau nyari mati apa gitu ya? Mati nggak kita cari Pak, kita persiapkan supaya apa? Ketika kematian memang datang menjemput kita adalah kematian yang terindah dalam perjalanan hidup kita. Ya. Mudah-mudahan tentunya harapan kita Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaji kitab ini, ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang tentunya yang berbicara adalah pembicara yang dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dapat minimal kita tadi dapat ridhonya guru, guru mendoakan kita, ya. Tadi beliau ada barokallah fi amanillah, masya Allah. Ini kan guru saya itu ngingetin ke Allah dulu. Tadi ketika saya minta doa ke beliau, ke guru saya itu untuk mengaji kitab ini, yang dijawab, fi amanillah. Nih, fi amanillah. Semoga engkau dalam lindungan Allah. Lindungan dari apa? Orang nggak ada apa-apa, nggak hujan, nggak ada musuh juga kan. Lindungan dari apa nih? Dari bicara yang sia-sia. Dari bicara yang salah ngomong. Dari bicara yang lantur. Dari bicara yang berlebih-lebihan. Dari bicara yang tidak ada dalilnya. Dari macam-macam yang ada-ada. Pesan guru sederhana, tapi coba fi amanillah. Berkah, mudah-mudahan Allah melindungi kamu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Bapaknya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga belajar sama anak-anak sekalian di asrama gitu. Kadang-kadang pagi pada minta uang, Pak. Minta uang. Ya, ada. Dulu langsung minta uang. Kalau sekarang saya rubah. Kenapa? Sekarang rata-rata santri saya anak-anak asuh kita ngomong, "Ya, ada rezeki enggak?" Enggak boleh saya minta uang. Maka saya nggak ada gitu. Coba kamu belajar
ya ada rezeki nggak dari Allah? Oh, nggak perlu ngasih. Oh enggak sih. Coba anak-anak kita Mas sekalian. Kita ajari, ya ada rezeki nggak? Barangkali ada rezeki dari Allah. Bukan ayah minta uang, nanti Tuhannya uang. Karena apa? Selalu dalam mindsetnya diberikan kemudahan tentang uang. Coba kita selanjutnya coba kayak kemarin yang ada juga kayak gitu minta. Coba kamu minta 2 rakaat sholat dulu minta ke Allah. Anak saya yang lagi kuliah juga saya gituin. Ya udah habis, Dek minta dulu ke Allah, jangan minta ke ayah yang nggak punya apa-apa. Di bank iya milik ayah yang punya tabungan segitu ada, tapi belum tentu milik ayah. Diajari Allah supaya hadir. Begitu juga tentang persiapan kematian yang sedang kita bahas. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita nggak bisa membuat persiapan. Yang bisa membuat bimbing kita membuat persiapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang membuat kita husnul khotimah, melainkan semua itu nggak rencana kita, tapi semata-mata itu husnul khotimah adalah husnul khotimah itu kematian yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, prolog tentang tadi siapa pengarang kitab ini, ya Imam Qurtubi dengan berbagai karakter beliau sehingga kitabnya luar biasa sampai ke tangan kita pelajari. Yang kedua tentang beliau adalah orang yang suka menuntut ilmu. Ya, dimanapun ada guru jangan sekali-kali menyepelekan ilmu. Sekalipun dari guru kita hanya belajar 1 alif tentang makharijul huruf, tentang dibenerin bacaan mungkin kurang dengungnya, kurang ikhanya, jangan sekali-kali meremehkan ilmu. Itulah Imam Qurtubi. Ulama-ulama kita nggak ada yang namanya mengecilkan ilmu. Yang ketiga sifat waro, kehati-hatian dalam kehidupan yang dijalaninya. Nah, sehingga kalau kehati-hatian kita jaga, mudah-mudahan itu salah satu bagian Allah menjaga kita dari segala fitnah wal musibah seperti itu. Baik, Bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tentang ilmu Imam Qurtubi. Kitab yang kita baca tadi, insya Allah kita akan belajar sekitar 1 semester di buku yang pertama ini. Nanti tentunya insya Allah akan saya coba. Nanti setiap bab ini ya, menjelaskan tentang istihbah, tentang ingin mati. Nanti insya Allah saya akan supaya kita tetap di bawah. Nanti kita lihat di layar proyektor dengan rujukan para ulama-ulama. Jadinya ulama yang utama kitabnya Imam Qurtubi. Nanti kita ditambah dengan pendapat para ulama yang lainnya yang berbicara tentang bab yang sama seperti itu, sehingga kita tambah wawasan. Saya sendiri juga dibimbing Allah bisa belajar sehingga tambah ilmu, mungkin seperti itu. Udah jam berapa ini? Udah jam 9 ya, tapi kan 9:30 tadi. Astagfirullah. Mohon maaf kebablasan Bapak sekalian yang ngomongnya ya. Mungkin itu dulu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantar kita mengaji kitab At-Tazkirah yang mudah-mudahan akan kita pelajari ke depan. Ya, kita sekali lagi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya waktu adalah Allah. Yang punya kekuatan adalah Allah. Yang memberikan kesempatan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan lisan ini juga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatnya karena Allah, saya juga ngajar niatnya Allah, dan saya minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu ini memang ilmu yang berkah, yang manfaat, yang bisa kita memang benar-benar kita cerna sebagai ilmu yang membuat kita persiapan menuju pintu kematian kita nanti di ujung kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan seandainya ada yang mau memberikan tambahan, masukan, sanggahan atau ketidakcocokan dalam apa yang kita kaji pada malam hari ini, dipersilakan. Kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.